Kalau anak kan itu biasanya di usia berapa sih ketahuan antara jantan dan betina untuk membedakan jenis kelaminnya, Om? Kalau saya pribadi sih ya orang loncat ini udah ketahuan antara jantan dan betina. Oh, gitu. Kita bisa lihat dari paling utama sih dari pola kepala. Pola kepala itu kalau si betina itu cenderung kecil, memanjang. Okay. Kalau si jantan tuh agak bulat, agak gede kepalanya. Terus dari bulu punggung pun, dari punggung kita bisa kelihatan antara jantan dan betina. Contohnya itu si yang jantan klasik itu udah ada kayak apa gaya garis merahnya itu di punggung itu selendangnya udah kelihatan. Oh, udah. Kalau betina enggak, dia abu polos. Bukan ada titik-titik hitam ya kalau. Nah kalau titik-titik itu udah umurnya itu udah umur. Nah buat si pemula mungkin ya kalau buat yang kalau pemula terlalu inilah bahasanya gitu kan. Kalau yang buat yang baru-baru punya siskin terus beranak gimana sih bingung. Mungkin agak menyiksa dikit sih, tinggal cabut bulu kepalanya antara 2 lembar, 3 lembar atau bulu dagunya. Kalau si jantan pasti nitik hitam. Kalau betina enggak. Keluar Ya, akan dorong itu. Itu pas loncat dicabut aja, nggak apa-apa. Antara 3 lembar, 4 lembar dagu dengan kepala. Kalau nitik hitam itu udah pasti jantan. Itu cara mudah. Kalau susah membedakan dari fisiknya begini ini saya masih awam nih. Jalan satu-satunya itu yang paling cepat. Nah, selama ini kan sebenarnya siskin itu belum banyak dikenal orang ya, yang saya lihat ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang tidak tahu tuh siskin apa gitu kan. Nah, di satu sisi kita kadang-kadang pengen ya teman-teman sekalian itu pengen tahu lah siskin yang bagus itu seperti apa, yang jantan yang ideal itu seperti apa, yang betina ideal itu seperti apa. Bisa jelaskan nggak, misalkan mau baru kita memulai ini? Oke. Nah, gini karena kan namanya red skin ya, otomatis kita harus cari cenderung yang merah pekat. Yang merah pekat, kepalanya bagus, hitamnya bagus gitu kan, nggak pucat, terus si perso di lehernya pun harus rata bagus gitu kan. Itu buat bibitan yang bagus karena saya dan kawan-kawan ke depan mau mendorong supaya siskin ini lebih dikenal orang. Jadi dikenal bukan karena siskinnya doang, jadi kualitas yang bagus kayak model apa gitu kan. Karena saya mau menduplikat lah kayak di luar negeri itu ada eventnya, ada apa. Nah di Indonesia saya akan menjalankan itu. Kemarin udah berjalan sih walaupun belum gede gitu kan, tapi alhamdulillah di Indonesia pertama kali tim KSN yang mengadakan BC kemarin bukan bergabung, jadi diajak gabung dengan komunitas JFC kemarin, PIN kemarin di lapangan Banteng, alhamdulillah terrealisasi dengan baik gitu kan. Nah betina kita bicara ke jantan harus benar-benar cari yang benar merahnya pekat, bukan kuning atau keorenan. Kita cari yang benar-benar merahnya pekat dari kepala dari punggung ini sampai ke belakang, terus dadanya gitu kan, itu harus benar-benar yang bagus merahnya. Betina itu yang lebih bagus, abunya lebih kuat. Abunya lebih kuat, dada itu harus yang bagus. Ini kita bicara yang bagus. Yang bagus dadanya harus merah. Dadanya. Nah, kadang-kadang kita ada jumpai juga siskin itu nggak terlalu merah. Jadi kayak kuning ya, kayak kuning. Nah, itu biasanya faktor apa sih mempengaruhi dia kok namanya red siskin harusnya kan merah. Betul, ya. Tapi kok tiba-tiba keluar kayak kuning, padahal dia yang murni dari red siskin itu biasanya kendala di pakan atau apa? Nah itu ada beberapa faktor yang saya pelajari. Siskin kuning itu ada beberapa faktor. Satu karena mungkin dari genetik keturunannya kurang bagus. Kedua dari perawatan. Perawatannya asal dan dia pakan asal, jadi miara burung asal hidup. Tidak dibantu dengan disupport dengan vitamin atau gizi-gizi yang bisa memenuhi kebutuhan si burung tersebut. Kedua sakit, jadi sakit gini. Walaupun induk dan indukannya bagus, anaknya mungkin akan keturunannya bagus. Cuman cara perawatan yang salah. Contoh perawatan yang salah itu dari kecil burung dijemur terus. Itu mempengaruhi ke mutasi karena bulu muda itu kalau dijemur nggak kuat, dia cepat tua. Jadi perkembangan mutasinya nggak bakalan bagus. Ini saya bicara begini, ada beli orang burung link saya di sini kemarin ngirim, Om kok burung begini? Dia bilang, saya tidak. Jadi gini, saya tidak mau membanggakan, punya saya bagus-bagus siapapun enggak. Ini saya bicara faktanya. Dia ke saya, Om punya saya kuning begini, kenapa? Saya tebakkan langsung, saya bilang, Om dari kecil dijemur, iya. Dia bilang. Terus pakan apa? Ya saya pakan cuman pakan
kiloan. Kemari. Nah, pakai kemari sih dia bilang gitu kan. Karena saya kerja alasan dia. Nah, saya bilang ini Om, karena di saya ada kakaknya 2. Diliatin ke dia, kaget, kok bagus sih tempat Om, pakai apa sih? Dia bilang, karena perawatan saya nggak pernah anakan nggak pernah saya jemur. Kalau udah full mutasi, baru saya jemur pun nggak lama. Itu. Jadi sebenarnya di Siskin itu banyak kesalahan ya. Iya benar. Banyak kesalahan di pemula-pemula biasanya untuk karena dengar orang harus dijemur. Padahal sebenarnya anakan Siskin pun tanpa dijemur, misalkan jemur sebentar aja lah. Oke, ya betul. Sebentar aja untuk memulihkan stamina dia. Tapi kalau kelamaan dijemur itu akan mengakibatkan perubahan warnanya itu tidak maksimal. Ya betul. Itu tidak maksimal. Itu tadi saya bilang terbalik ke orangnya, kitanya lagi, ke pengurusannya. Banyak kan orang biasa kan banyak pemain ocehan gitu kan. Kalau ocehan kan mau jemur-jemur. Nah dia dijemur juga ikut-ikut. Itu menurut saya salah besar sih kalau menurut saya. Karena saya pribadi dari dulu nggak pernah ngejemur anakan sampai berjam-jam nggak. Bawa keluar, angetin, disemprot kabut, dikasih bak mandi, udah kering saya angkut ke dalam. Gitu kan. Nggak sampai kering, nggak usah sampai kering lah. Enggak. Karena itu tadi saya bilang dulu muda itu pas mau ngedorong mutasi, kalau kita kejemur-jemur panas itu akan menurut saya akan cepat tua, nggak bagus. Itu juga nih salah satu ilmu baru. Jadi kalau resist skin dijemur kelamaan itu akan menyebabkan anaknya itu cepat tua. Ya, mutasinya ya, mutasi bulunya ya. Mutasi bulunya. Itu mempengaruhi berarti ya, lama atau gimana itu? Ya, itu malah cenderung bakal gagal mutasi. Oke. Jadi bulu anak gacor burung sampai 6 bulan 7 bulan masih gacor, tapi bulu dewasa nggak jatuh, bulu anak nggak jatuh. Gitu ya. Itu. Karena itu saya bilang ke yang beli dari saya kemarin. Saya juga kaget, wah saya bilang, oh induknya bagus itu. Terus di saya adanya ada, adek kakaknya itu kan 4. Jadi dia beli 1 kemarin jantannya. Di saya ada 3. Ini saya bilang kakak-kakaknya nomornya saya kasih tahu kan. Iya ya dia bilang. Nah saya langsung dijemur ya Om. Iya dari kecil saya jemur katanya. Tapi sekarang, nah itulah saya bilang. Nah satu lagi, buat yang baru main Siskin, anakan tolong jangan dikerodong. Oke, itu kenapa? Siskin itu tidak suka gelap. Dikerodong saya nggak makan. Itu udah banyak yang terjadi, banyak mati. Itu orang beli dari orang lain. Om saya beli dari si A. Kok 2 hari saya mati? 3 hari saya mati. Saya bilang, kenapa? Ya nggak tahu. Nah saya bilang, terus di tempat itu saya bilang pengurusan gimana? Saya pakai kandang lakbat dikerodong ya. Udah saya bilang. Itu burung Siskin itu menurut saya sih hari-hari pantang dikerodong. Ablakin aja udah deh. Ya ablakin aja udah. Karena Siskin ini nggak ribet. Tahan nyamuk. Jarang yang kena nyamuk. Senot jarang, apalagi itu. Udah jarang. Siskin itu. Nggak kayak kenari atau apa ya, dia kena nyamuk. Ya, kalau Siskin nggak bandel. Pentol atau apa gitu. Padahal saya tahu sendiri nih, di lokasi Om Chandra Rone itu nyamuknya banyak banget. Saya kalau maghrib itu saya harus pulang karena jadi donor darahnya di Siskin di sini nih. Ya, nyamuknya banyak banget di sini gitu. Jadi memang nggak perlu dikerodong dan tahan nyamuk lah ya. Iya, tahan nyamuk. Punya saya seumur-umur nggak pernah di sini dikerodong ataupun nggak pernah. Dan saya pun di atas pun saya gendeng-gendeng di ablak itu aja nggak pernah. Pokoknya Siskin ini menurut saya burung yang tahan banting, tahan cuaca. Siskin ini harga lumayan bagus. Pengurusan nggak ribet. Saya siapin pakan, minum udah, gitu kan. Jadi kalau untuk misalkan habis Siskin itu bawa anak atau ngelolo itu perlu nggak sih dijemur sebentar atau apa biasanya? Kalau punya saya udah kebiasaan, punya saya udah loncat udah pasti jemur. Paling 10 menit, anget-anget, bawa lagi ke dalam. Gitu. Jadi tetap perlu dijemur ya? Cahaya matahari itu sangat penting, dibutuhkan. Jangankan burung dengan manusia pun itu sangat-sangat dibutuhkan. Sangat bagus buat pertumbuhan di burung. Karena gini, saya tidak setuju dengan teman-teman dengan ngejemur burung sampai sejam 2 jam. Saya itu sangat nggak setuju. Menurut saya itu udah masuk penyiksaan hewan ya. Kalau menurut saya sih. Kenapa saya bicara begitu? Karena di alam pun nggak pernah burung ngejemur sampai setengah jam 2 jam, nggak ada. Saya pemerhati juga sih kayak breed Jepang breed lokal jauh. Mari cepet mandi. Udah bersih udah dia terbang lagi gitu kan. Jadi suhu dia stabil. Iya, jadi dia merasa udah cukup lah ya. Iya, gitu kan. Terus dari pakan pun miara burung apapun, terutama di sini jangan asal hidup. Oke.
kita harus utamakan perhatikan kebutuhan si burung tersebut. Contohnya dari ya pakan-pakannya, gigi-gigiannya itu kita harus bisa memenuhi. Oke, kita tidak tahu apa yang dibutuhkan sama dia. Sebagai peternak kita menyiapkan aja. Bermacam-macam berpuluh-puluh bijian kita mix di satu tempat, kasih di sana. Burung akan tahu mana yang dibutuhkan sama dia akan makan. Kalau yang tidak dibutuhkan sama dia tidak dimakan. Berarti itu yang jadi patokan kita bahwa itu burung itu suka dengan makanan itu yang perlu dibanyakin kan. Betul. Itu. Jadi kan kita kan tidak tahu, burung tidak bisa ngomong cuman kita tidak tahu artinya apa gitu kan. Nah, kita sebagai peternak yang menyiapkan itu. Karena alam pun menyiapkan segalanya. Contoh di alam pun saya dari dulu berpedoman, saya mungkin udah kupas beberapa kali di YouTube yang lain. Guru saya hanya satu, burung emprit lokal. Kenapa saya bilang ke sana? Emprit lokal tuh bertelur 11, 12, 10, tidak pernah ada yang jong. Di situ netas semua dan hidup, tidak pernah ada yang nyilet, kembung, tidak pernah ada. Kenapa? Karena alam menyiapkan segalanya. Dan burung pun tahu apa yang harus dimakan. Ketika dia sakit dia akan tahu daun apa yang dia makan. Biji apa yang dia makan. Nah itu tuh. Nah kita sebagai peternak mungkin kita bisa support dengan vitamin, gitu kan, penjemuran yang rutin, makanan komposisinya yang banyak, yang beragam, di sana. Biarkan burung yang milih sendiri, dia akan tahu. Kalau ini, bijinya nggak dimakan, stop, jangan dikasih. Kalau yang lain masih dimakan, ya itu perbanyak. Berarti burung itu membutuhkan itu, gitu. Nah kadang-kadang ada teman juga yang suka nanya, ini resistikin saya kok jong mulu om. Nah itu biasanya ada kasus itu seperti itu. Itu kendalanya apa sih kalau biasanya jong mulu gitu? Nah, itu atau ada faktor yang di sini mungkin ada tambahan vitamin atau apa gitu? Kalau di saya alhamdulillah ya. Kita kalau bicara ke jong itu gini, karena kan kita sebagai peternak menyiapkan. Nah gini, kita baik dari kita agak lebih jauh bicaranya gitu kan. Kita di saya sendiri nih, konsep saya bertani. Jadi konsep bertani itu siapkan lahan yang baik, yang gembur, bibit unggul, pupuk yang baik akan menghasilkan yang baik, ada panen yang baik. Ya kenapa lahan yang baik? Ya kita cari tempat yang benar-benar ideal buat ternak, sirkulasi udara cukup, suhu ruangan cukup. Kedua, bibit yang unggul, ya kita harus cari bibitan yang bagus. Saya selalu nggak di Facebook ya Pak. Kalian kalau mau branding cari dari peternak. Yang benar-benar rekomen, yang mau ngedorong kita buat maju. Jadi istilah maju bersama, jadi belajar bersama, maju bersama gitu kan. Jadi jangan sampai kita pemula dijadiin lubung uang dengan oknum-oknum yang nggak jelas. Burung cacat, burung mandang, om nih jual produksi ini gitu kan. Nah itu, nah masalah jong mulu mungkin mereka tuh mungkin itu tadi saya bilang ada sesuatu yang belum dikasih. Kayak gigi yang belum pas, giginya yang kurang apa gitu kan. Karena itu bersangkutan dengan yang maha kuasa lah ya. Rezeki kalau masalah jong itu. Kita tidak kalau burung jong jangan dipertanyakan ke orang. Tanyakan ke diri kita sendiri. Introspeksi diri, kita udah ngasih yang terbaik belum ke burung? Kalau kita belum ngasih yang terbaik ke burung pun belum tentu ngasih yang terbaik ke kita. Tapi kalau kita perasaan kita udah ngasih yang baik yang terbaik ke burung, ternyata si burung itu masih jong, itu mungkin belum urusan lah. Ya itu belum rezeki gitu kan. Jadi memang kadang-kadang orang banyak mempertanyakan yang sebenarnya dia sendiri sudah bisa menjawab. Betul. Artinya ketika orang sudah mau memulai berternak, kita melihara burung, berarti kan yang perlu dipersiapkan itu tetek bengek istilahnya yang berhubungan sama burung. Kadang orang cuman mengejar materi ya, yang saya lihat tuh kadang-kadang banyak orang mengejar materi, tapi kebutuhan burung sendiri mereka tidak memenuhi. Nah itu banyak tuh. Egoisnya itu menurut saya manusiawi. Manusiawi. Karena manusia itu egois itu nggak pernah luput dari orang tersebut. Gua beli burung mahal-mahal, kok di gua nggak jalan, nggak produksi, di orang jangan-jangan gua dibohongin sama penjual. Itu balik lagi, rezeki orang beda-beda. Di saya jalan, di Om Arif belum tentu jalan. Dan sebaliknya, di saya mandek, di Om Arif bisa mandek. Kita harus sadar ke sana sebenarnya gitu kan. Jangan, kita bukan beli robot, beli makhluk hidup. Kalau beli robot kita udah disetting dari sini, setiap bulan beranak 5 di tempat pasti. Tapi burung nggak ke sana gitu kan. Nah di situ kita harus introspeksi diri sebenarnya sih gitu kan. Pokoknya apapun itu
rawatlah dengan baik. Terus ya pelihara, rawat dengan baik, kasih makanan yang baik. Suatu waktu akan menghasilkan yang baik pula buat kita. Gitu. Jadi kita kalau mau beternak itu sebenarnya tidak hanya mengejar materi ya. Enggak. Itu jadi kadang-kadang banyak orang yang beranggap berhitung-hitung Om Nih. Saya punya resiskin misalkan 5 pasang. Dari 5 pasang misalkan telur 3 kali 5 udah 15. Udah 15. Orang sudah termindset dengan 15 ekor. 15 ekor itu kalau dikalikan dengan 1 juta lah misalkan dapat 15 juta. Nah, itu hitung-hitungan yang menurut saya pribadi kadang-kadang itu hitung-hitungan di ternak burung itu tidak seperti itu. Tidak akan bisa. Tidak. Ya. Kalau mau beternak di semua jenis burung lah, artinya burung itu bukan robot yang seperti Om Roni bilang. Kita tidak bisa men-setting burung itu tiap bulan itu menghasilkan berapa. Nah, artinya itu kembali ke kita masing-masing. Kita dikasih belum dikasih rezeki ya kita berusaha lagi untuk mempelajari sampai burung-burung tersebut istilahnya menghasilkan rezeki yang mengalir ke kita. Jadi tidak segampang itulah, artinya jangan patah semangat bagi teman-teman yang masih mau belajar di resiskin atau di burung apapun. Itu memang memerlukan kesabaran tingkat tinggi lah, artinya karena memang bukan robot. Jadi balik lagi ke kita, artinya kalau memang belum dikasih rezeki ya artinya belum menghasilkan gitu. Nah itu tadi ya kalau burung belum produksi di kandang-kandang teman-teman, satu jangan menyalahkan penjual, jangan menyalahkan burung. Berarti pernah disalahkan? Enggak gini, introspeksi. Iya, introspeksi diri kitanya. Ada nggak pernah yang merasa, wah gua ketipu nih, tiba-tiba yang beli dari orang banyak, tapi dari saya alhamdulillah. Sampai sekarang, kemarin orang Lampung ada saya ngambil sekitar 6 pasang. Itu belum sampai 2 bulan udah ada yang berhasil. Di saya itu. Saya seneng. Malah ada 3 pasang beli di sana sampai sekarang belum jalan. Belum jalan kenapa? Maksudnya belum berhasil. Nelor netes iya di sana. Cuman belum sampai gede. Mati ya? Mati. Nah itu ada kendala apa biasanya kalau misalkan? Nah mungkin itu dari kenyamanan tempat ya. Karena di saya itu belum jalan. Dia waktu ngangkat dari saya pun anak umur segini baru dipisah. Yang satu lagi angrem, yang dua lagi angrem, yang dua baru lepas anak. Saya kasih ke dia. Karena saya pun orang mau beli banyak datang. Kalian pilih sendiri mana kalian suka. Ini kebetulan ada yang angrem beranak gitu kan. Nah di sana saya dengar kemarin dia bilang kata temannya itu dia katanya gatal, sering ditengok lah, ditengok digini. Saya bilang mungkin itu keganggu sih gitu kan. Nah yang komplain ke saya, yang om nggak jalan begini. Cuman saya selalu kasih garansi ke orang. Om beli burung produksinya 3 bulan 4 bulan nggak produksi, silakan tukar mau jantannya mau betinanya. Ini saya ke situ bukan berarti burung saya nggak laku, karena saya demi kepuasan mereka, demi kepuasan pelanggan gitu kan. Itu menurut orang kata om terlalu berani kalau begitu. Saya bilang ini cara marketing saya. Saya akan jadi tidak mau putus hubungan di sini. Beli burung putus, saya nggak mau. Saya akan berlanjut ke sana. Karena saya bilang mereka pun mengeluarkan duit segitu banyak, dia ada harapan. Menghidupi keluarga, gua mau ternak burung nih, lumayan jual anaknya bisa membantu keluarga, ekonomi keluarga. Dia udah niat baik, saya bilang. Dia pun udah udah berusaha buat menghidupi keluarga. Ya kalau saya ngejual kayak buang sampah begitu aja, saya kayaknya gimana ya, masih belum tega sih gitu kan. Ya itu balik lagi, rezeki kita Tuhan yang atur, Allah yang atur gitu kan. Jangan takut, om burung nih jong mulu kenapa, pakan saya udah sesuai dengan om kasih vitamin, tunggu rezeki. Hari ini kosong, besok belum tentu. Gak mungkin Allah itu setiap ternak lu gak dikasih, gak mungkin. Suatu waktu pasti ketemu, pasti ada. Yakin aja kita pasti kok. Jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya dari peternak-peternak pemula biasanya yaitu kita pelajari karakter burung masing-masing. Betul. Dia maunya seperti apa. Kalau memang kita beli kondisi produksi, tiba-tiba di sana tidak produksi, ya kita harusnya introspeksi dong. Kesalahannya di mana sih? Betul. Kesalahannya di mana? Nyaman kan nih burung gua gitu kan. Udara kayak gimana nih? Perawatan pakan kayak gimana nih? Itu aja sih sebenarnya. Jangan selalu menyalahkan penjual dan si burung. Gitu kan. Nah, cuman yang lebih menurut saya tadi saya bilang harus ke peternak akan bertanggung jawab dan akan mengarahkan membimbing kita dengan baik buat pemula. Beda dengan kita orang jual, sekilas sih gua jual butuh sekian, dia udah lepas begitu aja. Lo mau hidup mau mati burung terserah.
udah di tempat lu ini gua udah jual kok gitu kan, gua nggak ada sangkut paut lagi. Itu kebanyakan oknum-oknum yang begitu sih kebanyakannya gitu kan. Makanya saya sering terima orang curhat atau sharing dengan saya, oh beli dari si A di si B, biasanya sehari mati. Lu tanya gimana? Oh begini gini malah galakan dia. Ya udah saya bilang, kan udah tahu. Ya om, harga berapa? Sekian. Oh ya udah saya bilang. Kan saya bilang tahu kan. Perbandingan harga pun kita udah tahu dari orang bertanggung jawab dan tidak. Jadi sebenarnya gini ya, di Rescue sendiri kan sebenarnya itu burung antik ya kalau saya lihat ya. Ya. Ya di apa namanya, selain warna, suara juga antik. Tapi banyak juga teman-teman kita juga banyak yang tidak mengetahui Rescue itu apa. Jadi sebenarnya untuk membuat orang mengerti Rescue itu apa yang perlu diperjuangkan lah di komunitas Rescue ini, agar teman-teman itu mengerti Rescue itu sebenarnya burung bagus itu, dan apa namanya, perlu diperkenalkan, sosialisasikan ke teman-teman itu caranya gimana Om? Nah ini saya juga lagi berusaha sih sebenarnya gitu kan. Alhamdulillah kami dulu udah ngadain event gantangan buat memperkenalkan ke kicau-kicau mania di Bandung bahwa siskin ini bukan burung kecil hiasan doang, warna enggak. Di sini kita ada suaranya juga gitu kan. Kemarin saya di Bandung di 2019 awal kayaknya. Ada ya buat di kontes kemarin kan di lapangan Banteng. Saya rencana edukasinya itu ini lagi mau event virtual rencananya sih, buat edukasi juga gitu kan. Rencana kalau nggak pandemi kemarin saya di 2020 bulan 9 udah event juga di Bandung. Saya mau ada event gede juga di sana gitu kan. Karena berhubung pandemi sekarang tertunda semua, gitu kan. Ya itu ke teman-teman yang udah jalan ternak siskin siapapun itu gitu kan, bantu edukasinya ke teman-teman. Kita nggak harus banyak-banyak kok, kita harus yakin dan percaya diri dengan apa yang pernah kita lakukan. Nggak usah pakai ilmu katanya. Jadi gini, kadang-kadang saya merasa saya itu haus ilmu. Oke. Haus ilmu itu kadang-kadang banyak teman-teman yang punya 3 pasang RS, 3 pasang Black Throat. Sebenarnya mereka sudah menguasai lah, berhasil ya. Sudah berhasil. Tapi begitu saya tanya, saya pingin dong meliput. Walaupun saya sendiri udah paham dengan dunia itu, tapi kan saya nggak artinya nggak mau sekedar dari saya doang, tapi dari teman-teman yang lain pun. Oh ini kadang-kadang ilmu antara saya dengan Om Randi pun mungkin beda, cara penanganan burung seperti apa. Lain peternak dia lain cara. Betul. Nah kadang-kadang ada teman-teman yang mereka sudah bisa, tapi begitu kita mau liput atau kita mau minta minta tips atau apa, kadang-kadang mereka minder. Ya itu sayang banget lah di dunia burung itu. Kadang-kadang saya menemui orang-orang yang seperti itu. Jadi jangan takut teman-teman. Kalau memang kalian bisa ternak apapun jenisnya, ketika ada vlogger atau YouTuber yang datang itu, ya kita tunjukkan bahwa kita itu memang experience di situ. Jadi ilmu itu harus kita bagi lah, ilmu dari saya atau dari si A, si B itu berbeda gitu. Ya itu tadi gini. Jadi tadi juga pesan ke teman-teman yang udah berjalan di burung apapun itu, siarkanlah ilmu kalian. Jangan takut kehilangan rezeki, jangan takut ada saingan. Allah itu udah menyiapkan rezeki buat kita dari dulu, dari semenjak belum lahir ada dalam kandungan, rezeki udah harus siapkan kok. Tergantung kita menjemputnya gitu kan. Nah bisa kita berbagi pengalaman, ilmu kita yang udah terutama di breeding ya, ternak siskin. Saya selalu ke teman-teman orang Jakarta banyak yang datang, malah kemarin ada yang peternak kuda. Peternak kuda dia datang ke sini, mau ngobrol, mau coba siskin gimana? Saya bilang, main ke tempat saya tidak harus beli, datang dulu ke sini. Saya akan berbagi pengalaman saya. Sampai datang ke saya ke sini ngobrol-ngobrol gitu kan. Ini yang ada di kandang saya, vitamin pakai ini, cara penjodohan begini, saya bilang. Ini dia malah nanya, itu ilmu di share begitu emang nggak takut ada saingan, bla 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 gitu. Saya bilang saya tidak takut. Justru ilmu kita disiarkan ke orang, dibagi ke orang akan lebih bermanfaat bagi orang yang awam, gitu kan. Satu catatan,
kita harus berbagi pengalaman kita, jangan kata orang. Nah, karena suatu waktu mereka mempertanyakan, kita akan bisa bertanggung jawab kan. Ini sesuai pengalaman saya, pakai teknik ini bisa jalan, gitu kan. Coba di Om, bisa jalan nggak? Itu. Saya selalu ke teman-teman selalu mengajak begitu. Ya cuman itu tadi. Kebanyakan mungkin 75% orang ngapain sih? Ilmu gua dibagiin ke orang, ntar ada peternak baru, saingan gua lagi di sini. Kebanyakan begitu. Itu menurut saya masih ragu dengan adanya yang maha kuasa. Ya, adanya rezeki itu masih ragu gitu lah. Gak usah ragu lah, yakin aja kitanya. Jadi memang kadang-kadang banyak peternak-peternak yang mereka pintar ketika kita mau datang meliput, mau minta ilmu dari dia, mereka takut. Entah itu takut, kita nggak perlu sujud juga sih. Ya betul. Entah itu takut atau mereka memang nggak pede. Gitu. Ya mungkin depan kamera juga gitu. Banyak juga seperti itu. Tapi memang buat saya ilmu itu memang harus dibagikan. Ya harus disiarkan. Kalau bermanfaat. Sekecil apapun ilmu yang kita bagikan bermanfaat buat orang lain ya itu akan memberikan manfaat buat orang lain, buat kita juga gitu kan. Nah itu bukan hanya rezeki berupa uang juga ya, artinya berupa duit juga. Jadi ilmu yang kita share ke orang pun itu namanya rezeki buat kita sendiri. Betul, itu akan diperudahkan dan doa mereka pun akan selalu baik buat kita. Contoh gini, Om Arif mengajarkan saya, Om ini ternak Jepang harus begini nih, pakainya begini. Pas saya praktekin ternyata berjalan dengan baik, saya selalu ingat. Saya ingat dulu Om Arif yang ngasih ilmu ke saya harus begini-begini. Alhamdulillah mudah-mudahan Om Arif sehat terus gitu. Itu akan teringat dan doa tuh akan mengalir buat yang ngasih ilmu gitu. Selalu ingat ya. Iya, selalu ingat. selalu ingat itu. Karena yang mengajarkan ini, gua bisa begini dari si A. Ya mudah-mudahan si A selalu sehat, rezekinya keluarganya disehatkan gitu, rezekinya dimudahkan, itu pasti begitu. Ustadz yang ngomong nih, pasti begitu Om itu. Di saya pribadi gitu kan. Dan ternak itu menurut saya perbuatan yang ini bukan kata orang, menurut saya pribadi mulia. Kenapa dibilang mulia gitu? Karena kita sama Allah tuh udah dititipin makhluk kecil antik ini gitu kan. Kita merawat dia dengan kasih sayang, dengan perlu dicarikan pasangan yang baik gitu kan, yang benar-benar bagus. Pakannya ya benar-benar kita perhatikan. Sakit pun malah kita panik. Saya nih anak-anak kadang-kadang gini ya, anak-anak sakit ya udah bawa aja. Betul nggak? Pengalaman. Ya pengalaman. Tapi kalau burung sakit, ya istri telepon nih. Ya. Pak, ini burungnya sakit nih, pasti buru-buru pulang kalau setuju, benar. Itu. Nah malah anak saya pun belum pernah gue beliin vitamin obat yang sampai 300.000, 600.000. Burung satu pil saya beliin sampai 150 satu pil doang. Satu pil doang ya. Saya beliin supaya burung ini selamat. Nah itu makanya sebelah peternak itu sangat-sangat mulia. Makanya agama juga kan menganjurkan di sana kan, boleh melihara burung tapi penuhi kebutuhannya. Syahwatnya, makanannya silahkan. Jangan lu cuman dihajar lah begini, dijemur kayak orang gila ngedengerin begini. Itu penyiksaan. Saya pun nggak setuju kalau burung terlalu lama dijemur. Kadang-kadang ada sampai yang dari jam 10 sampai jam 1 siang, itu kan pas trik-triknya matahari. Sebenarnya kita sendiri aja 15 menit di pingsan. Matahari dan pingsan. Iya betul. Jadi indikasinya kita aja kalau kita aja 15 menit di bawah matahari itu udah panas, apalagi burung gitu kan. Nah itu kadang-kadang ilmu orang-orang itu salah kaprah. Betul. Salah kaprahnya, lihat orang-orang pada jemur sampai siang loh. Kita bedakan juga jenis burung apa yang kita jemur gitu kan. Kalau burung yang tidak tahan dengan panas ya jangan dipaksakan untuk dia sampai benar-benar panas berjam-jam gitu. Berjam-jam itu bukan menghasilkan yang bagus, malah itu merusak burung itu sendiri. Nah satu lagi, ini kita ngobrol nih. Jadi kenapa sih di Om Chandra segala diternak gitu kan? Karena di sini saya bukan penghobi. Saya di sini bukan penghobi, saya bertani di sini gitu kan, penghobi. Jadi mindset saya di sini usaha. Jadi kalau mindset kita udah, jadi main sesuatu jangan dijadiin ladang hobi, kita jadiin ladang usaha. Kenapa? Kalau letak ladang hobi kita bakal ketemu titik jenuh, bakal bosan. Tapi kalau kita mindset kita ke usaha tidak akan ada bosannya, malah adrenalin kita terpacu, pengen nambah terus. Ini yang diterapkan di kandang saya gitu kan.
Kata orang, oh katanya kalau diladangin dengan bisnis, dia bilang kalau ada apa-apa gagal pasti kecewa. Justru enggak. Kalau kita gagal di situ kita akan makin semangat. Makin belajar lagi. Makin belajar lagi apa yang kurang di diri kita. Apa yang kurang, kok orang berhasil bangga nih gitu kan. Apa yang kurang? Kita introspeksi diri, mungkin dari masalah pakan kita olah, dari vitamin, dari cara penjemuran, itu yang ada di kanan saya. Ya, itu mungkin closing juga buat kita. Jadi teman-teman yang mau istilahnya beternak, di burung atau apa, usahakan jangan jangan berdiam diri di rumah, tapi gali ilmu. Dengan gali ilmu itu yang pertama ini kita silaturahmi banyakin ke teman-teman yang sudah sukses. Betul. Yang kedua kita lihat cara ternaknya mereka itu seperti apa sih, bisa gak kita itu mengaplikasikan ilmu yang didapat dari yang sudah sukses itu. Terus yang ketiga itu banyak-banyak kita itu bersyukur lah. Artinya bersyukur itu kita di dunia burung itu ya bersyukur, kita juga meminta kepada Allah untuk ya Allah semoga itu ternakan saya itu bisa berjalan dengan baik. Betul. Jadi kalau yang utama sih itu ya tiga hal itu. Jangan lupakan yang punya. Iya. Yang punya makhluk ini siapa gitu kan. Kita jangan lupakan ke sana, meminta ke sana, kita jalankan itu aja sih. Jadi mungkin kayaknya udah banyak banget ya ilmu yang bisa kita dapatkan di Om Chandra Roni. Mungkin nanti kalau episode ini kurang atau nanti kita bikin sequel berikutnya Om ya masih oke ya. Ini masih kalau ngobrol gini nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam nggak terasa. Kita ngobrol terus. Jadi memang kita kalau mau berternak ya kita tekunin aja. Betul. Tekunin apa yang memang kita inginkan lah. Artinya di saat orang-orang pada sibuk dengan mencari ilmu ya kita datengin aja ke teman-teman yang sudah experience lah istilahnya udah pengalaman di burung. Ya buat teman-teman gitu kan di Facebook saya juga ada Chandra Roni Facebooknya, WA-nya sering saya share. Ibaratnya kalau yang mau bertanya-tanya saya tidak harus beli kok. Ayo kita sharing, ayo kita belajar sama-sama, kita maju sama-sama. Okay. Di sini kita belajar. Semua nggak di peternak itu nggak ada yang senior, junior nggak ada. Kita sama semua. Karena itu tadi saya bilang ini burung berubah-ubah, bukan robot. Itu nggak pemula, nggak orang lama, itu pasti akan mempelajari terus gitu. Jadi itu saja ya teman-teman sekalian, nanti kalau bikin di saat sekiranya nanti ada kekurangan di video ini nanti silakan komen atau yang penting komen lah. Kalau saya yang penting komen, apa yang perlu saya tambahkan lagi di video berikutnya bisa teman-teman minta, nanti bisa akan saya bikinkan yang episode selanjutnya. Request. Itu aja Dam, terima kasih. Udah berapa menit tuh? 1 jam loh itu. Iya. Kalau ngobrol tuh betah. Itu bisa dicaranya ke itu video. Ada Om Arif kalau gitu.